Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Rafika Najwa dengan NIM 2203205 Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri. Di sini saya akan melakukan sebuah uji dari sebuah soal, yaitu uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan distraksi. Langsung saja kita mulai melakukan ujinya dengan menggunakan Excel. Uji yang pertama kita lakukan adalah uji validitas. Di sini sudah terdapat data kunci jawaban dari setiap 24 siswa yang menjawab 20 pertanyaan. Langkah pertama itu kita menentukan benar Y, yaitu dengan cara sama dengan sum produk, buka kurung, kita buka kurung lagi, lalu kita blok kunci jawabannya, sama dengan kita blok jawaban siswa pertama, kurung tutup dikali 1. Kurung tutup, dan tidak lupa kita kunci jawabannya kita kunci dengan memberikan tanda $. Lalu kita enter. Ketika sudah didapatkan hasilnya, langsung kita blok ke seluruh. Langkah selanjutnya kita menghitung Y pangkat 2 dengan cara Y dipangkatkan, hasil dari Y kita pangkatkan 2. Lalu kita menghitung benar X dengan cara count if, buka kurung, kita blok jawaban soal pertama, koma, kunci jawaban soal nomor 1, lalu enter. Setelah didapatkan hasilnya, kita blok ke seluruh jawaban soalnya. Selanjutnya kita copy kunci jawaban dari 20 soalnya, kita hitung sama dengan if C3 atau jawaban soal pertama dari siswa pertama sama dengan kunci jawaban, kita kunci dengan beri tanda $, 1,0 tutup kurung. Didapatkan hasilnya, lalu kita blok ke semuanya. Oke, hasilnya kita dapatkan semuanya. Selanjutnya kita mencari R-tabel yang sudah terdapat dari R-tabel itu sendiri, yaitu di mana jumlah siswa dikurang 2. Maka R-tabel yang kita ambil yaitu R-tabel 22, yaitu 0,4044. Langsung kita blok saja ke semuanya. Lanjut kita menghitung R hitung. Sama dengan Corel, kurung buka, lalu kita blok dari yang Y 3 sampai Y26, koma, kita blok jawaban benar Y, dan kita kunci dengan memberi tanda $. Tutup kurung, lalu enter.
dilihat bahwa soal nomor 1 error. Lalu kita blok saja ke semuanya dan didapatkan hasil dari hitung semua soal. Lalu kita menghitung statusnya dengan cara sama dengan if buka kurung R tabel soal nomor 1 lebih besar sama dengan R hitung, koma, tanda petik V, tanda petik koma, tanda petik lagi INV, tanda petik, lalu tutup kurung, enter. Hasilnya didapatkan, langsung kita blok ke seluruhnya. Dapatkan bahwa soal nomor 1 error, nomor 2 valid, nomor 3 invalid, nomor 4 valid, dan seterusnya. Selanjutnya kita menghitung reliabilitas. Ada P, Q, dan seterusnya. Untuk P sendiri adalah jumlah siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal. Itu sama dengan jumlah benar X dibagi jumlah siswa, itu 24. Langsung saja kita kunci dengan tanda dolar, enter. Didapatkan hasilnya, lalu kita blok ke keseluruhan. Didapatkan hasilnya, lalu kita ambil 2 angka di belakang koma. Selanjutnya Q adalah sebaliknya, itu jumlah siswa yang menjawab salah, sama dengan 1 dikurang hasil dari P. Lalu kita enter, lalu kita blok. Selanjutnya P dikali Q. Mana P soal nomor 1 dikali Q soal nomor 1. Hasilnya didapatkan, lalu kita blok ke semuanya. Lalu kita ambil lagi 2 angka di belakang koma. Selanjutnya sigma PQ sama dengan sum. Lalu kita blok semua jawaban P dikali Q. Lalu enter, didapatkan hasilnya. Selanjutnya menghitung SD pangkat 2T, yaitu sama dengan var.p sama dengan var.p, kita buka kurung, jumlah benar Y, kita blok semuanya. Lalu enter. Didapatkan hasilnya, kemudian ambil 2 angka di belakang koma. Selanjutnya N, yaitu jumlah siswa, ada 24. N-1 yaitu 24 dikurang 1, hasilnya 23. Selanjutnya menghitung R11, yaitu cara menghitungnya sama dengan N dibagi N-1. Sebelumnya kita kasih kurung terlebih dahulu.
lalu dilanjut dikali buka kurung 2 buka kurung SD pangkat 2T dikurang sigma PQ tutup kurung, kita bagi lagi dengan SD pangkat 2T, lalu tutup kurung, enter. Didapatkan hasilnya yaitu min, 0,3489 yang berarti termasuk ke dalam kriteria sangat rendah atau tidak reliable. Uji selanjutnya yaitu tingkat kesukaran. Diambil dari data sebelumnya yang kita dapatkan, lalu kita menghitung jumlah benar setiap soalnya. Yang pertama sama dengan sum, lalu kita blok setiap jawabannya. Enter, didapatkan, lalu kita blok ke semua jumlah benar. Selanjutnya jumlah siswa yaitu terdapat 24 siswa. Lalu lanjut ke indeks keterangannya dengan cara sama dengan C27 atau jumlah benar dari siswa menjawab soal pertama dibagi C28 atau dari jumlah siswa. Kita jumlah siswanya dikunci saja, lalu kita enter. Didapatkan hasilnya, lalu kita blok ke semuanya. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Setelah didapatkan indeks keterangannya, lalu kita interpretasikan tingkat kesukarannya, yaitu yang pertama mudah, sedang, mudah, sukar, sedang, sukar, lalu sedang, mudah, sukar, mudah, lalu sedang, sukar, dan yang terakhir sukar. Lanjut kita ke uji selanjutnya yaitu uji daya pembeda. Datanya masih kita ambil dari soal sebelumnya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menghitung skor total sama dengan sum, kita blok jawaban siswa pertama, enter, lalu kita blok ke keseluruhannya. Setelah kita dapatkan hasilnya, lalu kita filter
atau urutkan dari terbesar ke terkecil. Pertama kita blok dulu semua, lalu sort and filter, lalu kita pilih filter dan kita ubah di skor totalnya, kita ubah menjadi large to small. Didapatkan hasilnya, lalu hasilnya telah didapatkan dan sudah diurutkan dari terbesar dan terkecil. Lalu kita bagi menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. Untuk menghitung rata-rata atas sama dengan average, kita blok dari siswa nomor 1 hingga siswa nomor 12. Kita enter, lalu kita blok ke semua rata-rata atas. Didapatkan hasilnya, lalu kita ambil 2 angka di belakang koma. Selanjutnya kita menghitung rata-rata bawah dengan average. Kita ambil dari siswa nomor 13 sampai 24. Lalu enter, lalu kita blok ke semua rata-rata bawah. Hasilnya kita ambil 2 angka di belakang koma. Lanjut kita ke daya pembeda, yaitu sama dengan buka kurung rata-rata atas dikurang rata-rata bawah, tutup kurung, lalu bagi 1. Hasilnya didapatkan, lalu kita blok ke semua daya pembeda. Hasilnya kita ambil 2 angka di belakang koma. Setelah didapatkan daya pembedanya, kita lihat ke tabel kriteria data pembeda. Didapatkan bahwa soal nomor 1 kriterianya kurang baik, lalu kurang baik, lalu sangat baik, lalu kurang baik, lalu baik, lalu selanjutnya kurang baik, lalu kurang baik, selanjutnya kurang baik, lalu cukup, lalu sangat baik, lalu baik, kurang baik, kurang baik, kurang baik, lalu kurang baik juga, kurang baik, kurang baik, cukup, kurang baik, dan yang terakhir kurang baik. Lalu kita yang terakhir yaitu uji distraksi.
Masih menggunakan data yang sama. Langkah pertama yaitu kita menghitung jumlah siswa yang memilih jawaban. Yang pertama untuk Q1 dan item A sama dengan count if kurung buka, kita blok jawaban soal nomor pertama, lalu koma, tanda petik A, tanda petik dalam kurung, lalu kita enter, didapatkan hasilnya, lalu kita blok semua untuk semua soal yang jawabannya A. Untuk yang B caranya sama, yaitu sama dengan count if kurung buka, kita blok lagi jawaban soal pertama, lalu koma, tanda petik B, tanda petik dalam kurung, dapatkan hasilnya, lalu kita blok ke semua jawaban soal. Untuk yang C juga sama dengan count if buka kurung, kita blok lagi jawaban yang pertama, koma, tanda petik C, tanda petik kurung, enter, lalu kita blok lagi semuanya. Dan untuk yang D sama dengan count if kurung buka, blok jawaban soal pertama, koma, tanda petik D, tanda petik kurung, enter, lalu kita blok semuanya. Dan yang terakhir untuk E juga sama, count if buka kurung, blok jawaban soal pertama, koma, tanda petik kurung, didapatkan hasilnya, lalu kita blok semua jawaban soalnya. Didapatkan hasil jumlah siswa yang memilih jawaban. Langkah selanjutnya itu mencari tingkat distraktor. Untuk yang pertama, Q1 item A sama dengan kita ambil data yang Q1 item A yaitu 24 dibagi jumlah siswa. Langsung saja kita jumlah siswanya kita kunci dengan memberi tanda $. Enter, lalu langsung saja kita blok ke semua jawabannya. Hasil yang didapatkan yaitu hasil dalam bentuk persen. Setelah didapatkan, lanjut kita ke bagian keterangannya. Lanjut ke keterangannya. Untuk caranya yaitu sama dengan if kurung buka, kita ambil data yang 100% lebih besar sama dengan 5%, koma, tanda petik
diterima, tanda petik lagi, lalu koma, if, buka kurung, kita ambil lagi data yang 100%, lebih besar 5%, koma, tanda petik, direvisi. Tanda petik lagi, lalu koma, if, kurung buka 100%, lebih dari sama dengan 0, koma, ditolak. Kita tanda petik, lalu kita beri tutup kurung. Enter, didapatkan hasilnya, lalu kita langsung saja blok ke semua kotak jawabannya. Oke, jadi sudah didapatkan hasilnya. Ada beberapa soal yang diterima dan beberapa soal juga ditolak. Baik, sekian dari uji yang telah saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.